Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, khususnya ilmu komunikasi dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang mendatangkan narasumber lagi, sesuai requestnya teman-teman dong. Yang katanya nih, anak komunikasi kan harus jago ngomong, harus pandai komunikasi. Bener nggak sih gitu ya? Kita cek dulu gitu loh kebenaran datanya. Di sini sudah datang narasumber. Kebetulan beliau adalah orang yang sangat sibuk gitu dan sangat pernah mengalami apa yang akan menjadi tema kita hari ini gitu ya. Jadi makanya kita mengundang beliau ke sini. Apa kabar Mbak Santi? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Terima kasih ya sudah datang di studio Visum di podcastnya Mami Ungu gitu ya. Walaupun ini bukan studio Mami Ungu yang jadi tag shooting ya teman-teman mahasiswa. Nah sebelum kita ke tema hari ini, teman-teman kan pernah request nih di YouTube sebelumnya. Mbok kasih materi tentang insecure. Kasih materi bagaimana tentang membangun kepercayaan diri. Karena anak komunikasi itu salah satu skill yang harus ditingkatkan adalah kemampuan berbicara di depan umum. Nah, kali ini saya akan menanggapi apa yang kalian minta. Sekarang kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Namanya Mbak Santi gitu ya. Sebelumnya mungkin boleh kenalan Mbak Santi dengan teman-teman mahasiswa, profesinya apa, kemudian saat ini lebih banyak kegiatannya di mana sehingga akhirnya nanti akan sharing dengan teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi. Silakan Mbak Santi. Terima kasih. Halo teman-teman mahasiswa. Singkat saja perkenalkan, nama saya Santi. Sebelumnya saya memiliki pengalaman sebagai awak kabin atau biasanya teman-teman mungkin lebih familiar dengan pramugari gitu ya. Cita-cita Bu Ajeng zaman dulu kan ya. Kan teman-teman tahu. Kebalikan nih kita berdua ya. Saya cita-citanya mau jadi guru, mau jadi dosen. Iya. Beliau mau jadi pramugari. Saya pengen jadi pramugari, senang naik pesawat soalnya. Ya, terus di 2 maskapai besar di Indonesia, satu BUMN, yang kedua yang pokoknya yang paling besar lah di Indonesia gitu ya. Nah, terus terakhir terbang tahun 2017. Terakhir terbang tahun 2017. Oke. Terus sekarang sebetulnya sejak 2009 ya sudah mulai mengajar. Intinya sebetulnya cita-citanya tercapai juga gitu. Beliau pengajar loh saat ini. Trainer lah lebih tepatnya ya. Trainer di sekolah pramugari, salah satu sekolah pramugari di Jogja. Gitu. Oke. Jadi Mbak Santi ini adalah trainer, instruktur yang di sekolah pramugari, di mana salah satu bidangnya beliau itu adalah mengajarkan skill peningkatan komunikasi dan percaya diri. Nah, inilah tema yang akan kita bahas pada siang hari ini gitu ya. Pada hari ini kebetulan yang mengenai bagaimana sih kita meningkatkan rasa percaya diri. Karena kenapa tema ini diambil? Karena anak komunikasi sudah wajib kayaknya hukumnya ya untuk meningkatkan skill komunikasi, baik itu lisan maupun tulisan. Kalau di podcast sebelum-sebelumnya kita fokus pada menulis, nah sekarang kita fokus pada keahlian skill komunikasi yang lain. Sekarang Mbak Santi, teman-teman mahasiswa tuh sering banget cerita gini nih, curhat apa segala macam. Bu, kita sering insecure gitu loh, kita sering nggak pede. Nah, cara mengatasinya salah satunya untuk membuat kita menjadi lebih percaya diri itu gimana? Pengalamannya Mbak Santi sebagai trainernya di teman-teman yang kebetulan memang harus selalu berhadapan dengan khalayak ramai gitu ya. Pertama, sebetulnya basically saya sering banget ngobrol sama Bu Ajeng nih di luar acara ya, podcast ini. Saya tuh basicnya adalah orang yang juga sulit buat percaya diri, terus jadi pengalaman pribadi gitu ya. Kita mendatangkan narasumber yang tepat ya teman-teman. Sayangnya kemudian ketika saya menjadi seorang pramugari kan mau tidak mau bertemu dengan banyak orang, dan kalau teman-teman mungkin taunya pramugari itu melayani penumpang gitu. Ternyata tidak sederhana itu. Misal ketika kami pergi ke luar negeri gitu, kadang-kadang suka diundang sama KBRI buat ada acara-acara tertentu, dan tidak jarang kami diminta untuk jadi MC. Jadi gitu. MC lo pramugari juga. Nah, kami tuh kayak bisa dibilang multi talent. Gitu. Jadi harus semuanya dipaksa bisa gitu. Nah, masalah insecure, kembali lagi ke situ. Insecure-nya konteksnya apa dulu gitu. Kalau konteksnya insecure itu lebih ke performance, ya Anda tinggal mensyukuri dan mencintai diri sendiri aja dulu. Itu yang pertama. Cintai diri sendiri ya teman-teman ya. Kalau soal performance ya, performance diri maksudnya. Tapi kalau tentang ketika mau berbicara katakanlah di depan umum ya tadi yang ditanyakan, mungkin jadi MC atau mungkin jadi seorang narasumber seperti ini gitu.
ada perasaan yang kadang tidak pede, insecure-nya di mana gitu. Kalau saya sih jawabannya cuma satu sebetulnya itu Bu Ajeng ya. Cuma satu tok Jawabannya kuncinya. satu doang. Hanya satu aja sebetulnya. Yang penting adalah Anda menguasai product knowledge-nya. Menguasai aja. product knowledge, teman-teman. Maksudnya apa sih product knowledge itu? Ya apa yang mau disampaikan, request-nya apa ketika misalnya mau berpidato, materinya apa, materi pidato yang mau disampaikan. Misalnya mau pidato mengenai apa ya, halal bihalal lebaran gitu sederhananya gitu, lebaran keluarga. Nah kalau konteksnya lebaran keluarga berarti Anda harus menguasai keluarga yang sedang mengadakan acara ini gitu, sejarahnya mungkin Menguasai apa. tema ini ya teman-teman. Yaitu product knowledge. Atau bicara di depan umum bisa jadi suatu hari kalau teman-teman sudah lulus ya mungkin ya, terus mau melamar ke sebuah perusahaan, bertemu dengan user gitu ya, bertemu dengan interviewer sebuah perusahaan. Nah, yang paling penting lagi-lagi product knowledge. Siapa? Anda kan harus mempresentasikan diri sendiri. Jadi kenali diri sendiri. Product knowledge Anda seperti apa gitu. Jadi kalau kita sudah kuasai product knowledge-nya, hajar aja, orang mau nanya aja apa aja juga bisa gitu. Ya, oke ya. Jadi ini ketika kita harus berhadapan dengan orang, product knowledge-nya itu kita harus paham. Nah, bagaimana ketika kita misalkan kitanya ini benar-benar nggak pede di kitanya. Jadi product knowledge sudah oke nih, kita sudah paham, tapi kitanya nggak pede pada perform kita, terutama ketika mungkin ditarungkan dengan dunia luar yang ternyata wah, aku tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, Saya banget saya banget gitu. Saya Nah, banget makanya itu. teman-teman mahasiswa ini yang perlu kita ketahui kan tipsnya ya, solusinya. Gimana sih cara mengatasi ketidakpercayaan diri itu ketika berhubungan dengan kitanya sangat tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri, perform kita sendiri. Ya, caranya gimana tipsnya Mbak Santi? sharing berdasarkan pengalaman pribadi Iya, ya. ini berdasarkan pengalaman pribadi. Semuanya. Karena Mbak Santi ini menjadi instruktur, menjadi trainer ini memang karena basically juga pengalaman pribadinya pernah pada fase ketidakpercayaan diri ya, dan insecure, dan sekarang ternyata juga luar biasa posisinya sekarang. Ini yang bikin saya insecure sebetulnya ya. Pada saat itu belum lama ini sih, tahun 2021 ini tiba-tiba saya diajak oleh guru saya untuk mengisi pelatihan di sebuah rumah sakit di Jogja, rumah sakit. Dan gak main-main pesertanya, peserta latihnya saat itu mulai dari tukang parkirnya rumah sakit sampai dengan ibu direktur utamanya rumah sakit, Pesertanya jadi sebanyak 200 orang 200 semuanya. Tapi bergiliran pelatihannya, karena kan mereka harus melayani pasien juga. Jadi misalkan 2 hari pertama ini gitu. Bisa dibayangkan nggak kadernya saya kayak ketika ibu direktur yang dan dilatih banyak orang yang kita merasa lebih tinggi posisinya dari kita ya. Apalagi saya sebagai flight attendant atau sebagai pramugari, basic pendidikan hanya SMA gitu. Bayangkan, terus yang saya hadapi dokter, termasuk dokter spesialis, spesialis ini itu kadernya kayak apa saya diajak. Nah, posisi insecure tadi itu ya. Sangat insecure saya. Apa benar serius saya harus ngajar beliau-beliau ini? At some point, tapi saya berpikir juga, kenapa mereka pada akhirnya mengundang saya? Ini saya kembalikan lagi. Berarti mereka memang butuh saya. Ada sesuatu yang mereka harapkan dari saya gitu. Akhirnya saya coba kulik-kulik lagi tipsnya. Tentu grogi luar biasa ya itu. Grogi luar biasa. Saya nggak memungkiri itu. Saya bicara sama guru saya, orang yang tentu saya lebih saya hormati, lebih mengerti dengan pengalaman training seperti ini. Beliau memberi saya masukan bahwa you don't need to be worried. Ketika seseorang membutuhkan Anda, berarti Anda memiliki nilai plus. Ngapain harus insecure gitu loh? You don't need to be worried. Ngapain harus insecure? Tipsnya adalah kalau itu tadi, saya balik lagi ke product knowledge. Anda punya product knowledge sesuai dengan pengalaman gitu. Santi waktu itu guru saya bilang, Santi punya product knowledge-nya, punya ilmunya yang mereka nggak punya. Saya juga bertanya, masa iya sekelas dokter ilmu? Waktu itu request yang diminta memang komunikasi efektif, yang diminta temanya gitu ya, tema pelatihannya komunikasi efektif. Lalu saya pikir, oh iya, di penerbangan saya terbiasa dengan komunikasi.
Dimana kalau di penerbangan teman-teman itu, ini sekalian sharing ya, di penerbangan itu komunikasi nggak sama seperti dengan kalau teman-teman di darat seperti ini gitu, nggak bisa ngomong yang panjang menjelaskan sangat banyak gitu, nggak bisa. Jadi kalau di bubar nanti soalnya ya, karena kalau di terbatas waktu, di udara. terbatas waktu. Terus kami juga ketemu dengan orang dalam satu tim itu orangnya baru terus, hari ini terbang sama si Captain A, belum tentu iya, 1 tahun lagi terbang sama dia lagi gitu, orangnya baru terus. Sehingga harus sosialisasi terus menerus ya. Betul. Jadi komunikasi kalau di kami secepat mungkin harus bisa beradaptasi. Terus kemudian kalau di kami juga ini bisa buka kuliah nih saya kalau karena tapi berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi mungkin antara akademik sama kami yang di lapangan agak berbeda. Kalau kami belajar komunikasi itu banyak banget gitu. Nggak perlu merasa insecure meskipun kayak misalnya kalau pengalaman saya terbang, misal seorang captain yang notabene bahkan beliau bisa saja pengalaman terbangnya sudah 30 tahun terbang. Sementara saya mungkin baru 5 tahun terbang gitu. One day ketika si captain itu melakukan kesalahan di penerbangan, itu nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi kalau saya tahu dan mungkin captain nggak tahu, itu saya harus nggak boleh merasa insecure. Dia kan captain, pasti dia lebih tahu dari saya gitu. Belum tentu teman-teman. Soalnya kalau saya begitu bersikap seperti itu namanya co-pilot syndrome. Kalau saya bersikap seperti itu dan membiarkan captain melakukan kesalahan, pesawat itu akan dalam kondisi bahaya. Yang berbahaya. Gitu ya. Itu yang saya pegang gitu. Jadi ketika saya diminta untuk ini, oh iya benar juga, di penerbangan saya terbang bertahun-tahun, saya berani, kenapa sekarang saya nggak berani gitu loh. Saya jangan selalu melihat bahwa orang yang sedang kita ajak bicara ini posisinya lebih tinggi dari kita gitu. Nggak perlu sih sebetulnya, itu nggak penting. Ya penting untuk kita sebagai pertimbangan lebih ke apa ya, etika ketika berbicara nanti kan, oh yang saya ajak bicara siapa sih orangnya gitu. Nah itu juga penting tuh. Itu penting banget untuk siapa yang diajak bicara gitu ya, menyesuaikan dengan itu. Jadi yang kedua itu kita harus memikirkan juga siapa audiens kita. Tentu ketika kita berbicara gitu? Audiens kita anak-anak misalnya ya, kita ngobrol dalam sebuah acara ulang tahun anak-anak, kan nggak mungkin kita pakai bahasa yang baku gitu, menyesuaikan audiens ya. Betul. Terus misalnya kita menghadapi orang yang misalnya kita mengisi sebuah pelatihan untuk Bapak Ibu petani misalnya, kan beda lagi yang kita mau, bahasa yang kita gunakan seperti apa gitu. Jadi itu berbeda lagi. Dengan siapa kita berbicara itu persepsinya luas, sangat luas sekali. Kalau kita bicara sama orang yang sedang marah, sama nggak dengan orang yang sedang tidak marah? Oke. Ngajak bicara orang marah nggak berani ya kalau kita. Ternyata ada tekniknya gitu ya. Dan itu kami belajar gitu. Kalau orang sedang marah, ada orang yang sedang khawatir, mungkin suatu hari teman-teman akan ketemu seseorang yang celingak-celinguk mencurigakan gitu ya, mungkin gitu. Nah kita perlu untuk cari tahu. Mungkin kalau di pramugari ya harus cari tahu, nggak bisa dibiarin. Misalkan ibu-ibu bawa tas gede banget didekap terus nggak mau ditaruh gitu. Nah itu pertama kami curiga dulu. Tapi ada cara berkomunikasi yang tidak menunjukkan kecurigaan gitu. Nah, gimana tuh caranya? Berat ya, cara berkomunikasi yang tidak menunjukkan kecurigaan sementara kita curiga. Iya, betul. Karena kan kalau di penerbangan suka ada ancaman bom. Bisa jadi kok dia megang ini banget gitu. Kami biasanya bertanya, "Selamat pagi, Bu. Tempat duduknya sebelah mana?" gitu. Kami tanyain. "Boleh kami antar, Ibu? Boleh saya bawain?" Caranya, tekniknya gitu. Seolah-olah kita membantu, padahal kita kepo ini isinya apa gitu loh. Kepo teman-teman ya. Boleh saya bantu bawain Ibu, atau Bapak boleh saya bantu bawain tasnya gitu. Kalau misalkan tasnya terasa berat, boleh kita tanyakan isinya apa gitu misalnya. Boleh tahu Ibu bawanya apa ya gitu. Oh nggak apa-apa Mbak, ini. Nah komunikasi di penerbangan itu kalau bisa kalau kita ngomongin, dan itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sebetulnya. Komunikasi yang efektif itu tadi. Jadi kita tahu tujuan kita untuk mengetahui apa dulu gitu. Goalnya apa? Jadi pengalaman Mbak Santi ini sebagai trainer gitu ya. Jadi akhirnya ketika dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan walaupun yang satu di udara, yang satu kita di darat gitu ya. Jadi ternyata kenali audiensnya siapa, kemudian cara yang baik, dan tentunya ini pastinya butuh jam terbang gitu ya teman-teman ya. Betul. Maka ketika kita sedang ingin melatih cara komunikasi kita, cara latihan yang paling efektif gimana Mbak Santi?
Saya sih karena didorong terjun langsung ke lapangan gitu ya, jadinya Jadi langsung aja ya. bisa karena pengalaman. Bisa karena biasa. Maka seperti yang sering Bu Ajeng bilang dalam setiap sesi kita, just do it. Gitu ya. Betul. Nggak usah kebanyakan mikir lah gimana. Kita pikir juga belum tentu berhasil kan ya. Udah just Kita do sering it aja. bercanda kan ya. Yang penting budal dhisik. Iya, saya dengan Mbak Santi sering bilang pokoknya budal dhisik gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Pokoknya budal dhisik gitu. Ya udah kayak podcast hari ini juga terjadi karena kita ngobrol-ngobrol yuk. Apa Mbak Santi kita akan kasih sharing session ke mahasiswa gitu ya, teman-teman yang kadang merasa sulit sekali meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Iya betul, sama persepsi penting itu. Persepsi. Ya hubungannya sama tadi, kenali audiens kita siapa. Karena persepsi saya dengan persepsi audiens saya itu bisa saja berbeda. Jadi berbeda ya. Gitu. Jadi persepsi itu penting banget, sangat penting banget. Kayak gini misalnya, kenapa saya bilang kalau di penerbangan komunikasi efektif gitu ya. Komunikasi efektif dalam artian misal ada kejadian kebakaran di dalam pesawat, itu kami nggak boleh gosipnya artinya nih, biasanya teman-teman kalau panik, kondisi panik kan, kalau grogi juga panik kan jatuhnya. Kondisi panik itu ngomong sama kami harus laporan sama kapten. Ada kebakaran, kapten pasti nanya di mana lokasinya, di kabin tengah tengah itu di mana kan, itu pertanyaannya. Jadi biar efektif ya kita harus detail gitu. Di kabin di kursi nomor 15A besar apinya kira-kira setinggi 30 cm, ketebalan asap, jarak pandangnya kira-kira 15 baris kursi. Jadi persepsi saya dan persepsi kapten sama. Oh, jadi di sini clear information ya, teman-teman ya. Jadi gitu. tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, ini juga menjadi penting dalam kita berkomunikasi ya. Insecure atau enggak ya itu tambahin jam terbang tadi. Intinya kuncinya di jam terbang. Kalau jam terbang nanti mahasiswa gini nih, wah Bu kalau jam terbang mah kita kalah. Bukan, kalau masih semester 1 ya start itu dari semester 1. Mumpung masih semester 1, kalau salah-salah sedikit kan wajar ya. Kalau udah alumni masa iya masih salah gitu ya. Makanya jangan tunggu sampai lulus teman-teman. Mari kita belajar memperbaiki komunikasi kita gitu ya. Nah sekarang ada lagi yang sering teman-teman komunikasi ini tanyakan, bagaimana ketika sebenarnya kita itu sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah belajar, sudah latihan ngomong di depan kaca, begitu tiba-tiba pas show lupa semua, blank, hilang gitu ya. Kok bisa? Itu saya pertanda tanya besar. Kok bisa? Karena saya belum pernah ngalamin gitu. Belum pernah ngalamin gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan kondisi blank itu? Padahal udah latihan nih. Balik lagi yang pertama tadi, product knowledge. Kalau kita udah menguasai product knowledge-nya, kuasai itu. Ketika Anda menguasai, ibarat kata misalnya saya bisa bikin nasi goreng. Dan saya sudah ahli dibikin nasi goreng ini, saya sudah ahli. Kan nggak mungkin di depan panggung terus tiba-tiba saya nggak ngerti gimana cara bikin nasi goreng gitu ya. Rasanya nggak mungkin rasanya gitu. Tapi kalau memang suatu hari itu terjadi, misalnya nih kita anggaplah suatu hari bisa terjadi, udah expert bikin nasi goreng, tiba-tiba mau jelasin ke audiens dia mau masak gitu, tiba-tiba lupa gitu misalnya, tarik nafas dulu panjang gitu, terus ya intermezzo dulu, alihkan dulu biar nggak ketahuan kalau kita sebetulnya sebenarnya lupa gitu. Lupa dan grogi. Jadi kata kuncinya sebenarnya perbanyak latihan gitu ya. Kalau product knowledge udah oke nih, kita sudah punya, tapi how to communicate to others itu kita butuh satu namanya ilmu lagi, praktis gitu ya. Jadi ya, betul, dipraktekkan terus menerus sampai itu kalau bisa dipaksa, terpaksa dan terbiasa intinya gitu kan. Jadi akhirnya ketika masuk akhirnya jadi mengurangi blank tadi ya. Dan jam terbangnya jangan itu aja, maksudnya latihannya jangan itu aja. Latihannya di depan cermin, udah sering Bu latihan di depan cermin, tapi di depan cermin terus nggak berubah. Begitu di hadapan 50 orang, kakinya mati rasa. Nah, betul. Sesekali menawarkan diri gitu ya, ikut sekali ikut misalkan ngomong sama Pak RT, Pak RW kalau ada acara tolong Pak, saya jadi MC Pak gitu misalnya, atau menawarkan diri acara ulang tahun keluarga dulu deh gitu, misalkan ponakan besok ulang tahun nih gitu, saya MC pokoknya dipaksa dulu aja gitu. Jadi dipaksa untuk show up, tampil. Di sini ada loh pelaku peristiwanya, Mbak Vidya itu ya, ada pelaku peristiwanya. Kalau MC sekali
belum mahir. MC udah 100 kali mahir tuh gitu ya. Jadi teman-teman di sini, jadi jam terbang itu pengaruhnya besar. Tetapi kembali lagi pada tagline pertemuan pertama gitu ya, podcast pertama, 1000 step start from one gitu ya. Jam terbang 1000 jam ya nggak, kalau 5 menit pertama aja nggak kita coba, gimana kita meraih 1000 jam terbang gitu ya. Ya, dan jangan takut salah. Oh, jangan takut salah gitu ya. Nah, Wajar. ini berat ya teman-teman, karena teman-teman sering, Bu nanti takut salah, ya nggak apa-apa lah, emang siapa juga yang mau kritik gitu ya, namanya juga orang belajar gitu ya. Oke, sekarang kalau gini Mbak Santi, kalau misalkan tadi kita sudah mempersiapkan product knowledge, kemudian kita sudah latihan gitu ya, kemudian akhirnya kita jadi minimal. Nah, bagaimana untuk mengurangi salah ucap? Sering kan orang keblibet, spelling. Udah product knowledge udah bagus, Sayang ini banget. lagi gitu ya. Cuma sering spellingnya salah gitu ya. Kalau teman-teman perlu tahu ya, kemudian anaknya Mbak Santi ini gitu ya, itu sangat British banget gitu ya. Saya sih kayaknya kalah British, kalah knowledge dengan anaknya Mbak Santi ini. Kebetulan sangat British banget gitu ya. Saya nggak tahu dia belajarnya dari mana gitu, sampai sekarang nggak bisa juga saya ketahui. Nah, tapi bagaimana cara kita meminimalkan salah spelling, terutama kalau kita kaitannya, karena ini juga anak komunikasi tuh, tagline-nya anak komunikasi kan pinter bahasa Inggris, jago ngomong. Gitu ya? Iya, padahal ya bener gitu ya. mau bilang enggak kan gimana gitu ya. Kan tagline-nya begitu ya. Pokoknya anak komunikasi tuh pasti jago ngomong gitu ya, pinter bahasa Inggris. Padahal behind the scene-nya untuk mencapai itu kan luar biasa. Nah, untuk menghindari spelling yang sering keblibet, salah gitu, itu gimana Bunda? Saya jarang ya di depan kamera gitu ya. Jarang depan kamera. Iya, ini suatu kehormatan besar ya teman-teman bisa melihat Mbak Santi di sini, karena kalau di depan kamera lebih baik langsung aja deh gini. Ya kita sekarang hari gini gitu ya. Kita nggak ketemuan gitu ya. Jarang di depan kamera, lebih sering in touch langsung ya sama orang gitu. Betul. Sehingga saya lebih banyak nggak takutnya. Kenapa? Lebih banyak nggak takutnya. Iya, kenapa? Kalau kita bicara dengan orang secara langsung, belibet, orang bisa maklum. Tapi, Iya. iya kan? Beda kalau dengan di kamera. Kalau gitu. di kamera itu orang yang nggak maklum jauh lebih banyak netizen itu ya kan gitu. Jadi kalau Soalnya langsung, para netizen jahat ya. Kalau yang jahat netizen. Kalau netizen baik-baik. nggak perlu takut sih, apalagi kalau teman-teman misalnya merasa ketemu sama orang yang bahasa Inggrisnya lebih jago misalnya. Nggak perlu takut. Mereka jago kan, awalnya juga mereka nggak jago Ya, gitu. awalnya jago juga nggak jago. Jangan insecure duluan gitu. Tapi ya ada sih orang-orang yang rada toxic gitu ya, udah merasa jago terus akhirnya underestimate gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngobrolnya sama bule langsung, nggak masalah, mereka sih maklum karena itu memang bukan bahasa Iya, kita. bukan bahasa kita ya, karena Bahasa kita ibu. itu bukan native, jadi malah nggak apa-apa gitu. Kalau ya. anak saya memang native, iya gitu. Iya, anak Mbak Santi itu native soalnya, dan British banget, dan kayaknya Native. susah ngomong bahasa Indonesianya gitu ya. Dia native kenapa? Karena dari bayi sudah terbiasa mendengar, terus terbiasa melihat, terbiasa mengucap. Semua orang berkomunikasi dalam bahasa Inggris di lingkungan dia. Artinya bukan di keluarga ya, kalau di keluarga hanya saya yang ngomong Inggris sama dia. Tapi waktu itu ketika masih kecil ya, dia kan saya ajak kerja, masuk kantor, dimana di kantor saya itu ada asrama. Di asrama itu wajib berbahasa Inggris gitu. Kadang-kadang ikut kelas saya juga dia. Ini bayi dewasa terlalu dini sepertinya. Ikut Jadi di lahir in kelas, British gitu ya. ikut di kelas juga, dimana saya kalau ngajar kan lebih banyak interaktif sama anak-anak, lebih banyak komunikasi dalam bahasa Inggris, karena manual book saya juga semuanya bahasa Inggris. Sering nonton video-video, dan saya kalau download video nggak ada subtitlenya. Nggak ada subtitle. Jadi- Kalau kita kan subtitlenya in English, tapi yang didengerin drama Korea. Tetap aja jadinya tetap aja nggak ini ya, nggak naik bahasa Inggrisnya gitu Kalau ya. ngomongin soal komunikasi dan bahasa ya itu praktis sih, tetap praktis, harus sering-sering. Tetap harus sering-sering ya teman-teman. Sebenarnya kita diuntungkan loh, percaya nggak teman-teman? Karena kita itu dilatih, apalagi kalau mau munakosyah kan teman-teman ya. Sin shin swat dot tok do, coba lah. Iya benar betul. Jadi kan sebenarnya secara spelling, secara pronounce kita tuh sudah fasih ya, Betul. dalam segala aspek ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal practice and practice. Mayoritas orang Indonesia ketika mengadopsi bahasa asing, sebetulnya mereka spellingnya lebih mendekati daripada misalkan orang asing
belajar bahasa yang lain lagi gitu, ngerti nggak maksudnya? Iya, Jadi betul kita ya. lebih ke spelling kita itu sebetulnya lebih mau ngikut ke bahasa Arab kita bisa, Mau ikut ke bahasa Inggris lain juga bisa kita gitu masuk, ya. gitu sebetulnya. Iya ya. Dan kita diuntungkan daripada bangsa-bangsa lain gitu ya. Betul itu karena kita sudah terbiasa gitu ya. Jadi sebenarnya lebih diuntungkan. Kata kuncinya praktis. Nah, Benar. sekarang di akhir pertemuan kita, Mbak Santi, tips apa untuk mahasiswa yang masih sangat sering mengalami rasa tidak percaya diri, masih sering merasa insecure di kalangan yang baru dan sebagainya? Tips apa yang bisa dikasihkan ke teman-teman mahasiswa sebagai closing? Insecure itu tadi kan yang pertama karena mungkin belum menguasai product knowledge pertama mungkin itu. Yang kedua karena belum punya pengalaman atau jam terbang, kurang latihan bisa jadi itu yang kedua. Kurang latihan gitu ya. Yang ketiga kadang-kadang ada juga orang-orang yang nggak mau keluar dari zona nyamannya. Kadang-kadang ada itu gitu, maksudnya kayak saya juga awalnya kan juga kalau mau itu aduh takut nih. Saya nyamannya ada di lingkungan peserta latih yang dalam segi pengalaman memang istilahnya di bawah saya gitu. Dan ketika saya ditunjuk untuk mengajar di rumah sakit kan ada rasa insecure itu muncul gitu loh sebetulnya gitu. Tapi ya itu tadi harus keluar dari zona nyaman gitu. Dari zona nyaman. Harus mau dipaksa karena kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak maksa, kita nggak akan tahu kayak apa rasanya gitu loh. Dicobain dulu, jangan takut. Dicobain dulu. Tapi jangan takut itu susah juga ya kalau misalnya istilah aduh gimana. Percayalah, paksa diri sendiri. Musuh kita itu cuma diri sendiri kok sebenarnya. Gitu. Musuh kita tuh cuma diri sendiri. Makanya tagline kita kan whatever your plan, just do it. Gak usah kebanyakan mikir intinya gitu, just do it lah. Salah-salah sedikit biasa lah, mumpung masih mahasiswa. Jadi tadi tips dari Mbak Santi mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini. Dan semoga Mbak Santi gak kapok untuk main kesini menjadi bintang tamu untuk memberikan tema-tema yang berbeda lagi gitu. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Santi. Dan terima kasih. Teman-teman jangan lupa kita akan kembali lagi dalam tema-tema yang menarik lainnya. Dan tetap sebarkan vibrasi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.